Oh, ini kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita awali belajar tajwid, yaitu rujukannya kepada matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Meskipun kalau secara urutan lebih bagus kita awali belajarnya matan Tuhfatul Awqaf, ya. Jadi untuk pemula mah, untuk antum mengajarkan diawali ini dulu ya. Hafal, naik sedikit ke atas, ke bawah yang main nggak apa. Tingkatan keduanya Jazariyah. Jazariyah. Kalau masih kurang, lanjut lagi kita sabilu asyafi sabilu asyafi. Ini matanya sedikit 61. Naik sedikit, ini berapa? 109. Naik lagi sedikit 265. Ini matan, masih matan tajwid. Ini khusus nazam tajwid ini. Jadi masih tajwid ya, belum qiraat. At-tajwid. Tajwid. Jadi urutannya dia sistematis tajwid. Tufa dulu. Berarti yang Al-Jazari saya sebutkan sudah selesai Tufatul Atfal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena antum sudah masuk Muqaddimah Jazariyah. Saya belum, pokoknya sudah katanya. Gak apa-apa ya, Muqaddimah Jazariyah. Karena 61 dulu. Karena ini bahasanya lebih mudah dipahami. Babnya juga lebih ringan. Di sini lumayan agak berat ya. Salah sebuah Syafi'i lumayan lagi tambah berat. Nah, kalau di Bandung saya program sudah melewati ini semua, teman-teman. Sekarang angkatan kedua sudah lewati semua. Kita yang mana ngaji? Jadinya ini atau ini? Jazariyah tetap semua. Mantap berarti ya, insyaallah ya. Berarti ini buang saja ya, dihapus ya. Tidak level 60 sama sedikitnya. Maunya yang banyak-banyak 109 langsung, alhamdulillah. Mana penghapusnya? Oh ini. Oke, jelas lah. Berat, tebal begitu ya. Ini buat saya tes saja ya. Ini gini, buat yang saya tes sebenarnya. Ini urutan. Meskipun matan tajwid lebih dari 10. Kalau antum mau ditopang lagi ini sama kitab Qaulul Ma'luf matan jazak, matan khusus tukat sebab huruf. Sama lagi al-mufid, banyak matan. Ini tapi asas ilmu tajwid, kalau kita sudah mengajarkan ini untuk teman-teman yang ngaji, insya Allah sudah stabil matanya. Ya, kita bahas dulu saja. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Kalau dengan saya mah sudah pada kenal ya. Saya Husni. Jadi kalau di jalan kita, hai Husni, saya musyawarah ya. Paling saya tekek. Enggak ya, ada masalah. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Sudah? Atau mau saya tanya langsung? Enggak juga ya. Sudah cukup ya pengenalannya. Paham? Muqaddimah Al-Jazariyah itu kitabnya. Sekarang kita bahas Al-Mu'allif. Paling kamu mananya? Oh iya, ini buku belum selesai saya tulis. Jadi masih baru 70% lah ya. Iyalah, sekitar 70%.
belum nggak 64%, tapi sudah berapa lama ini? 204. Kalau selesai mungkin sampai 250 minimal. Jadi kemungkinan di dalam masih ada teks berbentuk Arab, gundul. Kalau antum ingin ketahuan harokatnya, pakai koin digosok, keluar harokat insya Allah. Jadi kemungkinan di dalam ada satu bab saya belum tulis pembahasannya. Mungkin ada bab di mana saya masih bahasa Arab. Jadi kitab saya masih di Mesir. Jadi ini masih mentahan. Jadi belum cetakan asli. Masih yang dibutuhkan dulu kita sementara cetak ya, terbatas. Karena kalau selesai maksudnya 250 soal dia. Nah ini 200 berapa? 204 halaman, 200 halaman lah. Harus selesai 7 hari. Insya Allah. Ya sedikit kesalahnya. Kami dulu belajar untuk ujian di Mesir 5 halaman sehari target. Mu'alif, pengarangnya siapa? Al-Imam ada halaman berapa ini? Halaman 100 katanya. Berapa? Biografi halaman 3 ya. Saya bahas biografi dulu pengarang. Kenapa? Karena ada istilah kan, tak kenal maka tak harus. Tak kenal maka tak sayang wae. Udah waktunya kayaknya. Sabar ngaji dia yang benar ya. Bukan tak kenal maka tak ta'aruf. Di ta'aruf di Islam tidak ada tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf kan ta'awun baru kan tasambung namanya. Ta'aruf perkenalan. Jadi biar kita timbul kenal dengan Imam Jazari, tidak mungkin kita salaman, hai Imam, karena tidak bertemu, betul ya? Antum masih bertemu saya Imam Jazari? Tidak, karena beliau wafat tahun 833. Sekarang berapa tahun? Tahun berapa sekarang Hijriah? 144. Beliau wafat 833. Berapa tahun beliau sudah meninggalkan kita? Berapa tahun? Apa? 300? 600? 10, 11. Betul ini? Hitung. Matematikanya gimana? 1440 dikurangi 833. Berapa? Hah? 614. Sudah, dari tahun lagi nih pas ya. Udah betul 614. Ditambah lagi tidak? 833. 607. Aduh, salah saudara 607. Jadi pintar nih HP. Lebih pintar HP daripada kita ya sekarang masuk. 607. Berarti udah melewati, kita sudah tidak satu zaman, malah bahkan jauh. Belum masuk akhir salaf ya, akhir salaf atau awal falak. Dan 607. Maka bagaimana kita bisa kenalan? Maka kita baca sirahnya. Begitu juga bagaimana kita timbul mengenal ke Rasul, sudah kenal maka sayang, sudah sayang baru cinta. Kalau sudah cinta tidak ada alasan kamu meninggalkannya. Jangan sabar ya. Jadi kaidahnya gitu. Ta'aruf kan kenalan, baru kenal, baru timbul sayang, sudah sayang timbul cinta. Tujuan saya kenapa mengenalkan Imam Jazari agar antum timbul sayang kepada Imam Jazari. Kalau sudah sayang, insya Allah timbul cinta. Kalau sudah cinta, biasanya orang mengusahakan gak hafal, berusaha akan hafal. Kan begitu. Maaf, sepasang kekasih semisalkan maaf, tapi ini mah suci ya, jadi langsung nikah ya. Calonnya di Sumatera gak ada ongkos, utang dulu, domba dijual dulu, demi apa? Ketemu sama ya. Bagaimana kalau kisah ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Antum cinta kepada Allah, cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
subuh tuh. Bukan bangun tambah nyenyak, kira-kira cinta kayak gitu? Berarti bohong, cintanya baru dirisan belum sampai ke hati. Nah, itu namanya tidak monyet itu teh. Ya, katanya. Jadi agar antum sudah cinta, antum tidak ada alasan tidak ngapal matan karangan beliau. Belum hafal berarti belum cinta. Belum cinta kenapa? Karena belum saya belum kenal. Maka kenal dulu ya siapa beliau. Jadi kenapa orang kok banyak ngaji matan Jazari karangannya Imam Jazari, kenapa? Padahal kitab tadi banyak ratusan bahkan ribuan. Dimanapun mahad Quran, qiraat di Timur Tengah khususnya, itu semua baik menghafal Quran atau mau belajar pasti diawali Tufah Jazari gitu. Kenapa? Maka kita harus kenalan dulu biar timbul cinta ya. Mudah-mudahan ya. Sekarang namanya dulu. Bagaimana bisa kenal kalau tidak tahu nama? Antum ngaji setahun sekalipun ngajinya ditanya antum ngaji kita apa? Kitab Jazari siapa pengarangnya? Nah itu sajalah. Pokoknya itu kitabnya. Siapa? Imam Jazari. Berarti belum sukses ngajinya. Ngaji setahun belum lulus. Kenapa? Tidak kenal ke pengarang. Itu ada adabnya tidak. Maka lepas adab seseorang pelajar jika tidak mengenal siapa nama gurunya, tidak mengenal kitab siapa pengarangnya, bagaimana dia bisa mendoakan kepada guru kalau tidak kenal? Ada ya. Maka biar kita timbul adab kepada pengarang kitab, maka kenali beliau, coba beliau. Kadang orang termotivasi kalau sudah kenal, ya. Maka biar kita bisa mencontoh Rasul, harus kenali Rasul secara utuh. Ya, kita timbul cinta yang kuat kepada Rasulullah SAW. Meskipun mereka dia baca hadis-hadis secara riwayat, Bukhari, Muslim, Nisa'i dan sebagainya, riwayat dibaca, dikaji. Tapi sirah tentang Rasul masih kurang, maaf. Kemungkinan dia mengamalkan tapi tidak dengan jiwanya. Karena belum mengenal sosok yang menyampaikan hadis itu. Maka dimanapun kajian, jika ada riwayatnya ditopang dengan diroyah, ditopang dengan sirah Rasul untuk menumbuhkan jiwa raganya. Biasanya seseorang hafal hadis dengan hafal sosok Rasul itu lebih mendalami, bahkan menjiwai, bahkan langsung diamalkan biasanya. Itu rumus ya, rumus ngaji hadis riwayat. Semuanya ada rumusnya ya. Imam siapa? Imam Al-Hafiz. Salah tulisnya. Hafiz. Syamsuddin. Sana Indonesia ya, saya tulis bahasa Arabnya. Oh iya. Al-Mukri. Al-Muhaqqi. Ini belum nama ya, masih gelar. Ini masih gelar, belum nama ya. Harus apa gelarnya? Siapa namanya? Baru Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad. Apa lagi? Bin Ali bin Jadi kalau ada pertanyaan ketika antum imtihan, siapa nama pengarang matan Jazari? Ditulis Imam Jazari. Benar salah? Benar. Benar Imam Jazari namanya, tapi mungkin saya kasih nilai 0,5. Karena itu menghilangkan gelarnya, menghilangkan nasabnya, menghilangkan. Benar, saya nggak salahkan, tidak 0.
saya kasih nilai 0,5 nilai bukan. Alhamdulillah ada nilai. Daripada siapa pengarang kita punten Ustaz lupa. Apalagi tambah gini nih, senyum. Alhamdulillah itu. Itu minus 20 nilai. Semua apa yang saya sampaikan sudah saya tuliskan di buku ya. Meskipun antum terlewat nulis, insya Allah di buku semuanya. Saya ulang. Nama pengarang kitab Al-Imam, ini gelar imam. Imam berarti pemimpin ya. Tapi beliau pemimpin dalam ilmu. Artinya apa? Beliau bidang ilmu. Beliau mumpuni dalam semua bidang ilmu, khususnya ilmu agama. Karena maka beliau dikasih gelar imam sebagai panutan, jadi rujukan pada masa itu, bahkan sampai sekarang. Al-Hafiz, gelar kedua. Al-Hafiz gelar bagi seseorang ulama yang mampu menghafalkan hadis minimal 300.000 hadis sampai 500.000 hadis. Kira Al-Hafiz lihat mau disiplin. Kalau mau disiplin dengan mustalah istilah, ya, karena di Indonesia kenyataannya banyak istilah-istilah yang tidak sesuai penempatan kaidah. Istilah Al-Hafiz ini bermula bukan dari ilmu qiraat atau bukan dari ilmu Quran, bukan. Tapi istilah Al-Hafiz ini keluar dari istilah ulumul hadis, mustalah hadis, ilmu hadis. Jadi gelar Al-Hafiz dibahas dalam kitab At-Tadrib Nawawi dari Imam Nawawi. At-Tadrib Nawawi ya. Al-Hafiz ini satu gelar bagi seseorang yang mampu menghafalkan hadis 300.000 hadis sampai 500.000 hadis, bukan sebatas makan saja isinya, tapi dengan an sanadnya sampai Rasulullah. Kembali ke kita, bagaimana kabar kita? Alhamdulillah ibu Ustaz, alhamdulillah pisan. Arba'in juga dihafal sulit. Ingat nomor 1, lupa nomor 20. 20 ingat, nomor 1 hilang. Laptop mati hafalan. Gelar Hafiz, tapi di Indonesia banyak tidak Hafiz. Saya tanya ke antum, banyak tidak di Indonesia Hafiz? Gelar dan Hafiz banyak? Banyak, tapi posisinya di depan atau belakang? Di belakang. Contoh Mahmudin Al-Hafiz gitu ya. Begitu ya. Imam Jazari padahal hafal Quran, tentunya karena beliau menguasai semua jalur keguruan sampai 1000 jalur guru bacaan secara Rasulullah SAW. Tapi kenapa beliau tidak ditulis Al-Hafiz di belakang? Karena tahu memahami mustalah yang baik yang mana. Yang tahu mustalah Arab orang Arab, yang tahu mustalah ulama yang mumpuni dan kalau gelar Al-Hafiz, kalau mau disiplin, saya ulang, ini gelar yang dipakai untuk ulama hadis yang mampu menghafal sampai 300 sampai 500 hadis. Contoh Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Itu bukan Al-Hafiz 37 sama bukan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Ghazali, Al-Hafiz. Itu berarti gelar untuk siapa? Untuk mereka yang Allah muliakan yang mampu menghafal sampai 500.000 hadis. Maaf, di Indonesia terpleset tulisannya, jadi ke belakang. Karena ganti posisi nggak apa-apa lah ya. Kalau mustalah, kalau mau disiplin, Al-Hafiz harusnya di awal. Itu pun harus untuk bagi mereka yang hafal hadis 500.000 hadis. Tapi di Indonesia dipakai lugawiyah saja, secara lugawiyah. Kita tidak menyalahkan. Tapi kalau antum ke Timur Tengah, di Timur Tengah gelar Al-Hafiz di Indonesia masih dipakai di belakang, itu diketawain. Wah, gitu. Kenapa lucu? Gak ada di luar sana Al-Hafiz di belakang, gak ada.
Banyak syekh-syekh yang terkenal siapa? Dr. Aiman Suwaidi sekarang. Ya kan? Beliau mukri sedunia karena beliau mentahqiq bacaan-bacaan salah. Tapi beliau di belakang tidak al-hafiz. Kenapa? Karena beliau tahu ilmunya. Tapi kalau masih di Indonesia atau masih Asia lah ya, masih al-hafiz nggak apa. Tapi kalau keluar hati-hati. Itu kalau mau disiplin. Karena maka kalau antum mau disiplin tidak usah pakai al-hafiz belakang. Karena kalau kita mau disiplin, satu menjaga niatan kita menghafal Quran kan gitu. Keduanya menjaga mustolah yang dijaga baik oleh para ulama. Kan ya kalau mau disiplin, tapi nggak apa-apa. Tapi umumnya ada di Indonesia yang selesai 30 juz dengan al-hafiz ujungnya. Tujuannya untuk menghormati, penghormatan ya. Itu kembali ke antum masing-masing. Jadi kalau baca kitab-kitab turut, kitab-kitab klasik, banyak gelarnya al-hafiz, jangan disimpulkan beliau hafal Quran. Hafal Quran bagi ulama itu bukan syarat tapi rukun. Lihat dalam fikih, syarat dengan rukun kuat mana? Rukun. Kalau rukun masih bagian dalam sholat rukun itu. Kalau syarat di luar sholat. Di luar sana, syarat mau jadi ustadz, syarat jadi kiai, syarat jadi syekh, harus hafal Quran. Jadi bukan syarat tapi rukun, karena mereka umur belasan tahun sudah hafal Quran. Jadi tidak butuh ditulis al-hafiz karena sudah mutlak. Tapi kan budaya kita berbeda jauh ya, sulit. Makanya agar motivasi kawan-kawan yang lain ditulis al-hafiz. Maka kalau mau disiplin jauh, di Indonesia masih jauh. Kalau disiplin ilmu masih jauh. Dan khususnya bidang qiraat ya. Tapi kita sekarang bagaimana ulama di kita banyak terus berusaha memaksimalkan ya, alhamdulillah. Berkah beliau kita bisa baca Quran ya, alhamdulillah. Jadi Imam Ghazali kualitasnya bagus tidak? Ilmuannya mampu 500.000 hadis dihafal. Subhanallah. Padahal umurnya 70 sekian. Tentu insya Allah bisa ya, insya Allah. Tapi kemungkinan sedikit sekali belum ada sekarang yang masuk gelar al-hafiz itu. Padahal sekarang ulama banyak yang tinggi ilmunya, tapi tidak ada yang mampu sampai gelar al-hafiz. Kenapa? Karena kondisi sekarang berbeda dengan masa. Kondisi kalau kondisi lagi lebih mudah kan? Ada HP, itu mengurangi keberkahan dalam ilmu. Sudah. Ini gelar 2 gelar. Syamsuddin. Syamsuatnya apa? Matahari. Adin apa? Agama. Apakah beliau kayak matahari turun? Tidak kan? Ini lakob. Ujian, sanjungan pencari ilmu atau para ulama yang mendapat keberkahan beliau dan menggelari beliau Syamsuddin, penerang artinya kan manfaat matahari menerangi, jadi menerangi agama. Artinya apa? Dimanapun beliau tempat atau kemanapun beliau hijrah, di mana tempat kampung itu masih gelap dalam ilmu agamanya, masih kurang dalam ilmu agamanya, beliau datang menerangi. Jadi memberikan ilmu yang benerang-benerang. Kenapa? Karena keikhlasan beliau dalam mengajar. Kalau kita belum tentu, kadang di pesantren alhamdulillah di Syamsuddin, pulang ke kampung diolah dolin. Maka apa? Pesantren pas pulang subuh kesiangan. Astagfirullahaladzim, dibangunin sama orang tua. Kan begitu. Kadang ke kampung kita malah mempersulit kampung. Kasus lagi, Muhammad Syamsuddin walar dolin itu walar dolin gitu. Ulama mah subhanallah kemanapun beliau hijrah, beliau menerangi agama. Karena keilmuannya subhanallah. Ya. Terus Abdul Khair, beliau pun digelari dia Abdul Khair, bapaknya kebaikan. Kenapa? Karena terkenal dermawannya beliau. Dermawan. Sangat dermawan ya. Sudah imam, hafid, dermawan, subhanallah ya, subhanallah sekali. Kalau ada sekarang sih subhanallah pisah ya, subhanallah udahlah.
Ini insya Allah Ustaz Yusuf, insya Allah semuanya mirip-mirip sedikit lah ya, insya Allah ya. Kayak keluar direbutin langsung kayaknya. Rebut sama pernah hutang. Selanjutnya Abu Khair Al-Mukri. Nah, sekarang Mukri Al-Kabir tadi. Mukri Kabir itu apa ya? Al-Mukri secara bahasa apa Mukri? Pengajar Quran ya. Mukri yang mengajarkan Al-Quran. Itu Mukri secara bahasa. Jadi secara bahasa rububiyah. Orang yang mengajar Al-Quran disebut Al-Muqri. Yang bacanya apa? Al-Qori. Hakada secara bahasa. Tapi kalau kita ingin disiplin, ini beda lagi ya. Kalau secara bahasa, mukri pengajar. Jadi antum kalau mengajar Quran secara bahasa disebut mukri. Semisal itu secara bahasa. Tapi mustalah mukri qori ini terdapat dalam ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Tidak ada ilmu hadis al-mukri istilahnya. Maka agar kita disiplin kembalikan mustalahnya. Jadi al-mukri standar orang gelarnya mukri artinya mengajarkan Al-Quran boleh, yaitu dengan gelarnya Al-Mukri ada syaratnya, tidak sembarangan. Dalam kitab An-Nihayah Qaulul Mufid di Imam Al-Jinisi jelaskan di sana minimal syaratnya 3 minimal. Tapi kalau syaratnya Imam Jazari ini dalam kitabnya Munjidul Mukriin beliau sampai 15 syarat. Kita ngambil yang sedikit aja 3 ya. Mungkin kalau 3 mah antum termasuk kan? Ya insya Allah ya. 15 alam. Yang 3 tuh syaratnya apa saja? Jadi kalau belum masuk syarat itu jangan gaya-gayaan pakai gelar mukri. Kalau mau disiplin, ini saya mau kalau mau disiplin. Apa saja kata beliau ya? Pertama, yang boleh mengajarkan Al-Quran atau artinya gelarnya mukri, yang pertama ma'rifah fi ilmi at-tajwid. Itu insyaallah ya. Mengetahui ilmu tajwid. Syarat pertama orang itu berhak mengajarkan Al-Quran. Pertama apa? Mereka harus tahu, beliau harus tahu mengenai ilmu tajwid. Tapi maaf, tajwid di sini bukan hanya nun sukun bertemu fa. Detail dalilnya apa, hukumnya apa, gitu ya. Maka tajwid di sini dibagi 3. Ini pembahasannya. Ini sedikit menyinggung juga sebelum membahas ini. Jadi maudhu ilmu tajwid, maudhu apa artinya? Bahasan atau yang dibahas ya. Pembahasan. Ya, pembahasan ilmu tajwid secara umum ada 3. Tajwidul huruf, tajwidul kalimah, terus tajwidul ya. Tajwidul huruf, tajwid kalimati, jumlah. 3 ini bercabang sampai belasan. Tajwidul huruf ini masalah makhraj huruf. Kita akan membahasnya dalam kitab Jazari. Jadi poin pertama, antum lulus Jazari harus paham masalah tajwid huruf. Di sini masalah makhraj dan sifat. Jadi saya tunjuk antum di mana shin tertulisan tulisan ma'a sautil hanasil a'la. Tidak bahasa Arab, bahasa kita enggak apa ya. Tengah lidah menempel ke atas. Kalau sama jim shin ya sifatnya apa? Hamos, pohon, ismat, tafashi. Lulus kan. Dalilnya apa? Karena ada dalil. Wal wasfu wajib syia. Lanjut. Standar lulus Jazari. Karena dibahas di Jazari. Ya, insyaallah, Allah. Tenang saja ya. Antum juga dulu pas lahir tidak pusing bagaimana jalannya. Antum mestinya pas lahir gimana jalan, gimana enggak kan? Proses alami. Asal ada usaha tenang saja.
Itu hari insyaallah Allah Akbar. Alhamdulillah, karena waktu kita sama-sama ya. Saya pun sama waktu kurang. Karena habis ini langsung di Bandung Daullah qiraat bacaan Qur'an. Mari target khatam 30 saya akan sana. Tapi lihat apakah lulus semua atau tidak. Jadi bacaan Qur'an yang baca bu itu ya. Nah, itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ahadzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang baca gitu-gitulah ya. Nah, dari sini saya langsung lanjut sampai sama-sama di situ ya. Nah, kita ini dulu saja, mudah-mudahan beres, selesai dan paham ya, alhamdulillah. Pertama, terus tadwinul kalimat. Ini tadwin berkaitan sama kalimat. Mungkin antum lebih paham. Nun sukun dan tanwin, ada izhar, ada idgham ya. Ada izhar, ada idgham, ada itlaq, ada nusukun. Ada hukumat, ada lisan syamsiyah kalimat. Ini dibahas di Jazari. Tadi juga ini masalah waqaf tidak. Waqaf tidak berhenti di mana yang bagus, memulai di mana yang bagus nih. Dibahas semua Jazari. Di Jazari semua dibahas. Kenapa saya bilang Jazari? Pastinya kedua sudah melewati Tuhfatul Atfal. Karena Tuhfatul Atfal hanya dibahas ini saja nih. Izhar, idgham, sukun, matan dalam bentuk nazam. Di Jazari semua ada dalam 7 hari lagi. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Syarat pertama, bagi mereka yang hak mengajar Al-Quran, ini sebagai kedisiplinan ilmu ya, mereka yang paham ilmu tajwid keseluruhan dari huruf, kalimat dan jumlah semua dipahami. Plus nazom tajwid dihafal, dalil ya. Satu. Pertanyaannya, kira-kira kita sudah masuk poin pertama? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah, mudah. Antum sudah yang pertama, tidak masalah. Pertama, syarat pertama. Kedua, gelar mukri. Kenapa saya bahas? Agar kita sama-sama lebih disiplin dan hati-hati dalam menyampaikan ilmu. Yang kedua, mereka yang berhak digelar mukri adalah ma'rifah bi ilmi al-qiraat. Al-Ashr, surah 10. Poin kedua, mereka yang paham dengan qiraat 10 dengan 20 riwayatnya. Semua bacaan ada 20 bacaan. Dikumpulkan imamnya ada 10 qiraat. Kita yang sudah kita baca, yang sudah kita hafalkan berapa? 1 dari 20. Yang biasa kita baca ya, itu 1 dari 20 riwayat, yaitu riwayat Imam Hafaz. 19 kemana? Wallahu a'lam insyaallah proses ya, proses sintesis. Kedua, syarat yang ngajar Quran qiraat harus dipahami. Kenapa? Karena banyak ketika ngajar musolah qiraat. Contoh, majriha dibaca apa? Dibaca imalah. Imalah apa? Imalah kumuro. Imalah bagi berapa? Sumro dan kumuro. Kalau kumuro apa? Kan gitu kalau paham. Nyambung. Kalau imalah teh naon? Eta we imalah. Majriha teh. Terus gimana? Jangan banyak-banyak. Nanya pusat 100. Gak mungkin begitu, harus ilmiah. Kedua, sekarang syarat kedua gimana? Sudah lulus? Alhamdulillah, teknis alhamdulillah ya. Belum selesai. Ketiga, ma'rifah bi ilmi ar-rasm. Ilmu rasm, penulisan Quran. Itu penting dipahami. Kenapa? Bagaimana antum bisa menjelaskan kata per kata penulisan dalam Quran. Contoh,
wayab sutu. Nah, ini sin son bacanya. Son atau sin? Wayab sutu sin atau son? Ikhtilaf ulama, subhanallah. Berbeda pendapat ulama, khusus di sini saja. Sin atau son? Nah, jadi sini nama tadi mas son. Nah, itulah kembali ya. Ini masalah wasam penulisan. Dibaca sin saja. Kalau sin di atas hanya sin saja. Kalau sin di bawah contoh di muswaitir itu boleh sin, boleh son utama dengan son. Kenapa penulisannya dengan sin dengan son dua-duanya? Bacaan kita sin atau son? Sin. Nah, itu sin ya. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz kenapa ya? Kan kita bacanya sin. Kenapa tidak tulis dengan sin saja langsung biar mudah, efisien waktu? Ditulisnya sin langsung. Sin itu langsung. Tidak son. Karena bacanya dengan sin saja. Kenapa harus ada son baru? Ini kan bersulit untuk awam ya. Tidak bisa Quran kalau sesuai hawa nafsu masing-masing rusak Quran. Semuanya ada kaidah. Jadi kaidahnya dalam murasam mati qira'atan tiba ihdahuma. Ketika dalam satu lafaz ada dua cara baca qira'at, yang tertulis, yang masyhur, yang terkenal. Yang terkenal di antara qira'at dengan shad. Tulis dengan shad. Karena hafaz yang kita baca sin, tambah kita bahas saja tambahan sin. Tujuannya untuk mempermudah. 3 syarat. Syarat bagi gelar al-muqri. Jadi standar mengajar Quran di Timur Tengah agak sulit. Tidak semua orang bisa mengajar Quran secara khusus ya. Jadi gelarnya harus melewati paham apa tadi? Tadi paham qiraat, paham imro minimal 3. Kata saya kalau Imam Jazimah lebih dari 3 bahkan sampai 15. Paham ilmu tafsir, balaghahnya panjang, asbabun nuzulnya, nasa mansuhnya harus 3 dari 15 satu ya. Gimana kita sudah insya Allah ya, insya Allah. Jadi semua muqri ada Al-Kabir kenapa? Karena beliau digelari kabir paling besar, bukan besar badannya, ilmuannya paling tinggi di antara yang tinggi dalam ilmu qiraat. Kalau dibandingkan beliau seperti Imam Bukhari dalam ilmu hadis, derajatnya dalam ilmu qiraat. Jadi sangat tinggi. Maka kenapa banyak yang mandi Jazari? Karena keilmuannya sangat tinggi dan sangat disiplin. Beliau mampu mengumpulkan jalur guru yang bersambung sampai Rasulullah SAW sampai 1000 guru. Yang maksudnya 80 yang ininya. Jadi beliau mampu ngaji sampai 1000. Kita bagaimana? Alhamdulillah Ustaz satu pun kadang lupa nambah gurunya. Kadang belum selesai baru Al-Fatihah belokkan dia. Enakeun guruna. Pindah pondok ke sana, gak enakeun pondoknya. Pindah ke sana, terlalu mahal bayarnya. Kapan mau selesai ngaji? Ada para ulama ngaji satu selesaikan. Ilmu yang gurunya miliki diserap habis. Baru pindah gitu kalau standarnya. Nah kita mah gitu, kadang bosanan kita mah ya. Bosan apalagi terbentuk dengan umur ya, nah sudahlah. Stres Ustaz. Kenapa kelamaan pondok? Kawan saya sudah nikah semua. Yang satu sudah punya cucu 5. Saya belum nikah semua. Jadi nggak jadi. Udah nikah. Maka pada masa itu para ulama nikahnya udah di atas 30. Karena cuma disiplinnya. Nah Imam Nawawi kan sampai gak nikah ya, lupa nikah. Bukan gak mau nikah, lupa nikah. Bahkan sudah tidak ada mau lagi mau nikah kan. Gak cukup waktu untuk nulis, untuk mengajarkan, untuk ngaji pun udah. Antum mau gitu, antum Yusuf Subhanallah, ahlan wa sahlan. Kalau mau tak imam lebih hadar asar.
Digelari antum Imam Nawawi fi hadzal asr. Di zaman ini antum Imam Nawawi. Tapi syaratnya minimal 500.000 hadis dihafal. Gelar Imam Nawawi al-Hafiz gelarnya. Kita banyak ngaji Arba'in Nawawi ya. Nah itu Nawawi. Jadi Sholihin kitabnya ya, Al-Adkar gitu ya. Kalau kita tipinya pun belum boleh. Sudah ya. Ini garam kulit. Awas, dilarang pusing ya. Ini belum pembahasan. Ini baru judul. Judulnya apa tadi? Muqaddimah Jazariyah. Ini baru bahas cover. Jadi ini belum isi pembahasan Jazariyah belum. Jadi masih cover, masih nama. Siapa namanya gitu masih itu. Jadi kalau pusing keterlaluan ya, kan belum isi ini mah ya. Silakan yang haus boleh diminum di belakang. Kenapa? Oh pada puasa subhanallah alhamdulillah ya. Maka jihad pisan lah. Sangat jihad kalau ngaji di bulan puasa. Ya haus, lapar, ngantuk juga ya subhanallah. Jadi kalau antum sukses 7 hari saja subhanallah. Apa? Silakan. Saya mau saya tanya. Oh enggak, silakan. Apalagi di kipas semua begini ya, aduh sudahlah. Atau mau dimatikan saja kipasnya biar segar, panas? Enggak, tutup dengan kipas. Sudah ya. Terus al-muhaqqiq. Muhaqqiq artinya apa? Membenarkan. Jadi yang meluruskan, membenarkan kaidah-kaidah yang keliru pada masa itu sampai sekarang dijaga ilmunya. Contoh, antum mentahqiq. Ada satu kitab turas, antum mengkoreksi kaidahnya, mengkoreksi tulisannya, ini keliru nih. Itu sebut muhaqqiq. Muhaqqiq orangnya, tahqiq metodenya. Membenarkan kaidah-kaidah yang keliru. Beliau belajar muhaqqiq dan qiraat dan muhadis dalam semua ilmu beliau belajar muhaqqiq. Jadi mampu mengkoreksi kesalahan di bidang semua ilmu. Kalau kita mungkin antum bidangnya bidang Quran, paling masih bilang jarang yang sekarang semua ya. Saya itu gelar saja nama beliau Muhammad Nabi Muhammad SAW. Imam Muhammad namanya. Imam Muhammad ini aja namanya. Muhammad namanya Imam Muhammad. Bapaknya siapa? Muhammad. Kakeknya siapa? Muhammad. Jidnya siapa? Ali. Jid keduanya siapa? Yusuf. Jidnya apa? Ibnu Jazar. Lihat. Tapi beliau terkenal dengan nama siapa? Imam Ibnu Jazari. Jadi subhanallah, berapa generasi yang beliau kasih berkah. Jadi berkah beliau semua orang tahu, bapaknya, kakeknya, jidnya. Berkah siapa? Ibnu Jazari. Lihat, orang soleh mah orang soleh. Di dunia sudah mengharumkan keluarga khususnya, umumnya masyarakat, apalagi di akhirat dari syafaat. Orang yang tidak soleh, itu. Apa nih? Apa ya? Anak siapa? Pak Udin. Ada asal anak Pak Udin. Anak bapaknya ikut bagus atau tidak bagus? Tidak bagus. Di pesantren nakal, di dokter anak bapaknya siapa? Bagus tidak bagus? Ulama orang soleh subhanallah dapat berkah, dapat kemuliaan karena ilmunya. Baik di dunia bahkan di akhirat. Lihat, jadi masyhur. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Amin ya rabbal, bisa menghalukan keluarga besar kita atau masyarakat di wilayah kita, umumnya Indonesia ya. Amin ya rabbal alamin. Ad-Damashqi. Ini Damaskus sekarang di mana adanya? Di Syria. Satu kota yang ada di Syria. Jadi beliau asli Syria, Damaskus. Karena Syria masih belahan dari Syam, bumi Syam, maka Asy-Syami. Kira-kira Syam berapa negara? Palestina, terus Yordan, terus Syria tadi ya, terus
Tiga saja. Libnan ya. Terus lanjut. Apalagi Asy-Syirazi. Beliau hidup menyebarkan ilmu sampai akhir hayatnya, wafat di Syiraz. Syiraz nama kota di Iran. Bahkan wafatnya di sana, bahkan dimakamkan di Syiraz. Asy-Syafi'i dalam fikihnya beliau mazhab. Sudah. Ini pembahasan nama. Ada pertanyaan masalah nama? Jadi kalau ditanya siapa pengarang kitab Matan Jazari, dijawab siapa? Baca sok. Dibaca lah, sekarang mah nggak dihafal kan? Dibaca saja apa? Al-Imam Al-Hafidz Samsuddin Al-Fuqair Al-Kabir Al-Hakim Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Jari. Yang baca-baca yang aku juga saja kedengaran. Ada yang gitu ya. Karena sudah mulai ngantuk ya. Sama jam berapa kita? 11. Nah, tenang sejam lagi, tenang. Ngambil apa sebaik-baik dari hidungnya? Ngambil apa dari hidung, baik-baik. Tahan sejam. Sudah. Apa? Tidur dulu. Oh malah, ahlan. Ini kan tadi huruf sudah jelas, tadi kalimat sudah dicepat. Kalau tadi jumlah Fokus tidak masalah tadi bahas masalah waktu tidak berhenti yang bagus di mana, memulai di mana, atau berkenaan dengan al-waqfu ala awakhir, cara wakaf di setiap akhir kata dibahas. Ya, oh, ahlan. Ya silakan. Ya mau kamar dulu silakan ya. Takutnya mau mandi dulu. Atau mau kamar silakan. Biar seger ya. Mau wudhu silakan. Kalau mandi juga silakan, saya tidak melarang. Tapi mungkin antum sudah mandi selesai ngaji. Ya, kalau puasa subhanallah ya. Maaf ya, tidak bisa minum kopi ya. Sudah, itu masalah apa? Sekarang kita sedikit bahas sejarahnya. Sudah saya tuangkan di buku semuanya sejarahnya, tapi kita sedikit bahas saja secara ringkas. Di buku nama pun sudah saya tulis dalam berapa halaman? 3 ya, ada ya. Sudah saya tuliskan. Dulu masih bentuk Arab karena karangan saya semua Arab di Mesir. Oh, Indonesia banyak yang pusing. Kitab Irsyadul Mufid saya ngajar ke kitab saya. tapi namanya urutannya beda ini ya. Apa? Yang bahasa Indonesia. Urutannya beda. Sama saja kan. Hanya urutannya berbeda. Sama gue sedih untuk wortel sama saja. Gelar mah mana saja bebas. Yang penting alhafidnya jangan dipindah ke belakang, itu baru salah. Meskipun gelarnya masih banyak lebih dari ini beliau. Karena beliau subhanallah bidang keilmuan. Beliau pun muhaddis gelarnya. Karena beliau hadis. Beberapa kitab ada ngarang masalah hadis beliau. Al-Faqih karena beliau al-Faqih. Al-Alim, Al-Allamah gelarnya juga. Kepanjangan ini saja ya cukup. Ya hafal baik-baik ya. Syam, negeri Syam. Jadi Damaskus itu satu kota yang ada di wilayah negeri Syam. Jadi tempat lahir dan tempat tempat hidup sampai mencari ilmu beliau di sana. Tapi di akhirnya wafat di hidup dan wafat di Asy-Syiraz. Syiraz itu nama kota di Iran. Maka sebanyak pengarang kitab tujuhnya Asy-Syirazi. Asy-Syirazi itu orang sana. Ahlan wa sahlan. Asy-Syafi'i dalam fikih beliau. Dalam fikih mazhab Syafi'i.
Alhamdulillah ya. Jadi antum pun sama gelarnya. Kalau antum sudah jadi syekh, asyekh, abu apa, abu janda atau apa ya. Itu apa? Yang bagus. Ada istilah Sunda yang bagus apa? Bukan abu gosok. Lah abu gosok di Sunda ada. Buat apa abu gosok? Maksudnya orang-orang apa? Terang abu gosok kan? Wajib piring ya. Nah, itu gelar abu gosok, polikop tapi itu bisa. Nah, ini kunyah. Jadi biasanya orang Arab biasanya dihubungkan dengan ini mah lakop, tapi itu bukan kunyah, ini mah lakop. Nama antum apa namanya? Anaknya Muhammad ya, Abu Muhammad gitu ya. Apa? Itu kunyah. Kalau ini mah lakop ini, bukan nama anaknya Khoir, bukan. Ini mah lakop. Sudah saya hapus ya. Jam 2 sampai jam 5 apa ini? Apa matang-matang. Sore juga ada, kan ngaji? Dengan saya masih ada sore. Jam berapa tuh? Jam 3 habis asar langsungnya. Setorannya tidak mesti di sini ya, bebas di mana pun. Yang mungkin lagi di kamar ya sama kawannya yang sudah apa sama antum ya, mungkin ada tandanya sampai di mana ya. Karena Ikhwan cari siapa yang kan sama saya yang sekali duduk yaqulu waja'at rabbil zam'i wa Muhammadun al-Ghazali wa Syafi'i alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi masyaallahu alaihi wa safahu kepada sampai akhir. Sebenarnya ada tufatul asfal ya. Saya duduknya dengan saya. Yang meskipun yang sudah hafal tetap murojaah dulu sama yang lain, bagilah 3 bab, 3 kali setoran biar mungkin hafalannya. Baru ke saya. Nah, sudah saya hapus ya. Biasanya kalau banyak tulisan juga pusing ya. Nah, saya hapus ya, bantu antum biar enggak pusing ya. Saya hapus. Tapi yang hapus di kepalanya ya, tetap dijaga. Kadang suka ruwet, aduh, bikin pusing kepala itu tulisan banyak sekali ya. Nah, ada hapus. Tahun kemarin saya masih di Purwakarta, sekarang sudah di Bandung. Jadi saya bisa kalau lebih dari 2 hari kegiatan saya di Bandung. Asli Purwakarta, pakai sod, li katanya. Ini kalau asli mati percaya kayaknya pakai sod li. Bismillah. Kita bahas geografi, tarjamah ya. Tarjamah, geografi. Beliau dilahirkan maulud. Yuladu fi berapa di sana? Ada 21 Ramadan tahun 751 di hari atau malam? Malam Sabtu 25 malam. Setelah terawih ya. Dan lahirnya tidak setelah terawih 25 Ramadan Hijriah. Meskipun sebelumnya orang tua beliau ya masyhur di kalangan tempat beliau tinggal mandul, karena nikah sudah bertahun-tahun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu. Kisahnya mandul. Tapi lihat. Tapi pada tahun 750, berarti setahun sebelum ya.
bapaknya sama ibunya berangkat haji. Tentunya kalau di haji tentunya kita sering minum air zam-zam. Jadi ketika minum air zam-zam sama beliau sama istrinya diniatkan, mudah-mudahan air zam-zam ini kan itu sabda Rasul lima syuribalahu, zam-zam itu sesuai niat yang minum. Diniatkan mudah-mudahan berkah zam-zam Allah karunia anak yang soleh, hafal Quran, doa. Allah ijabah doanya. Tahun 751 lahirlah Imam Ghazali, ulama terbesar. Makanya maka minum air zam-zam jangan ngasal, lak sebotol. Tidak pakai adab, tidak boleh. Ada adabnya, doanya. Apa ini? Awalnya. Pada umur 13 tahun. Tadi 7, 5 berapa? 7, 6 berapa? 7, 6 4, ya. Beliau sudah hafal Quran. Bukan hanya hafal, tapi mutqinan. Hafalnya, siap diuji. Maka umur 14 tahun beliau sudah imam dengan hafalannya. 14 tahun sudah imam dengan hafalan. Nah kita bagaimana? Ya gitu biasa Falak binas ya, Qul-A'udzu dan An-Nas itu Al-Ikhlas sama saya juga lah gitu ya. Maka sudah terkenal di kampung Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Legendaris Ikhlas terus dibaca. Nah. Musola Al-Ikhlas berapa? Terkenal Ustaz, tapi baca Al-Ikhlas. Jadi antum di mana taruh? Itu di musola Al-Ikhlas. Padahal namanya Al-Kafirun. Semisal gaya bercanda. 14 beliau pada tahun 7, 6, 8 ya. Beliau ngaji ya, ngaji qiraat selesai 7, 6, 8 jadi umur berapa? 17 atau 17 tahun ya. Umur 17 tahun beliau selesai melaksanakan qiraat sab'ah. Umur 17 tahun menyelesaikan qiraat sab'ah, ngaji masih di Syam, masih di negeri Syam. Masih negeri Syam. Baru 768 selesai tahun 768 lihat. Kalau sudah selesai ngaji, kalau masih ada waktu langsung ngaji lagi, tidak boleh istirahat dulu. Istirahat cukuplah seminggu ya, jangan setahun istirahatnya itu kelamaan, jadi malas lagi. Lihat beliau, tahun 768 langsung pada tahun 78 pun beliau hijrah haji ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau ngaji kepada imam Masjid Madinah pada masa itu. Imam siapa namanya di sana? Muhammad bin Abdullah Al-Khatib. Dengan rujukan kitabnya Al-Kafi ya. Al-Kafi sama At-Taisir. Qiraat sab'ah dan 10-nya ya dilengkapi. Katanya begitu. Bahkan beliau ngaji ke Mesir juga ya, kita singkatkan ceritanya. Beliau bahkan ngaji ke Mesir, berangkat pada tahun 7, 6, 9. Jadi sana hanya setahun. Tahun selesai 2 kitab. 2 kitab selesai dihafal ya. 7, 6, 9 ke Mesir, baik ke Alexandrianya, baik di Kaironya, baik di daerah Mesir lainnya. Beliau sampai tahun berapa? Bulan baliknya tahun 7, 9 berapa? Sampai 7 ya 7, 8 ya. Nah, terus bolak balik sampai 798 ada nih. Fase kedua ada ya. Singkat saja 798. Jadi beliau
sampai dua balik, 3 balikan ke Mesir, pulang ke Damaskus, balik ke Mesir, pulang lagi, balik lagi, sampai selesai tahun 798 ngaji semua qiraat dan fikihnya dengan hadis semua, ya selesai di Mesir. Maka ketika pulang, beliau langsung dipilih menjadi pengajar Al-Quran dan qiraat di bawah namanya Kubah An-Nasr, Kubbatun Nasri pakai sod, di bawah Masjid Kabir Al-Umawi, Masjid Umawi, masjid terbesar, masjid kebangsaan, masjid khilafah, khalifah ya. Di bawah Kubah An-Nasr namanya. Kubahnya banyak. Yang ngajar di bawah kubah itu hanya ulama-ulama dengan kaliber dunia. Jadi tidak sembarangan yang ngajar di sana, hanya ulama yang kalibernya dunia. Nah, beliau dipilih mengajarkan ilmu qiraat di bawah Kubah An-Nasr. Karena yang ngaji banyak, berdatangan di mana-mana ngaji, maka beliau tambah terkenal, tambah masyhur di kalangan ulama ya, khususnya dalam bidang Quran dan qiraat. Terus ada satu kisah yang sangat yang sangat menarik di antaranya. Pada tahun 798 juga beliau berangkat ke Mekah, berangkat haji. Nah, beliau ketemu sama orang Antakya. Antakya itu nama semua kampung di Turki. Bilang, "Ya Syekh, di sana banyak anak muda ingin belajar Al-Quran kepadamu karena kau terkenal dengan keilmuannya, dengan kefasihannya. Banyak tapi mereka tidak ada bekal untuk mendatangimu belajar." Ya, ketika itu beliau dengar nangis. Awalnya beliau tidak ada niatan pergi ke Turki, tidak ada. Tapi karena dengar seperti itu, ada ngeluh masyarakat sana, ngeluh karena ada anak muda banyak yang ingin ngaji. Beliau nangis, langsung beliau bismillah atau berangkat ke Turki. Niatnya apa? Ingin mengajarkan ilmu. Ya. Bedanya ulama dengan umala. Umala beda. Ulama itu tanpa pamrih berangkat langsung. Umumnya kan datang murid beliaunya harus ke guru. Beliau subhanallah karena keilmuan Abdul Khair itu wajar. Datang beliau ke mana? Ke Antakya. Ke Bursa, tujuannya ke Bursa. Berangkatlah sehingga di Antakya. Jadi kapal itu kapal airnya belum ada pesawat dulu ya, belum ada kapal cai, kapal air. Singgahnya di Antakya. Ternyata orang Bursa ini, pemuda ini dengar bahwasanya Imam Jaziri ada lagi di Mekah. Posisinya lebih dekat ke Mekah daripada ke Damaskus. Mereka pun berangkat. Ongkosnya kan dalam ongkosnya. Ternyata ketemu di mana? Di Antakya. Subhanallah, pertemuan karena cinta indah sekali. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pertemukan di tempat yang indah. Dan ketika bertemu ngaji di Antakya sampai selesai, baru beliau dibawa ke Bursa. Di Bursa namanya orang alim, ulama, orang baik, disambut baik oleh Imam Bayazid dinasti pada masa itu. Disambut baik, suruh ngajar di Bursa. Di Bursa beliau banyak tambah, akhirnya beliau membangun pertama markas madrasah Quran dinamai Darul Quran. Awas bukan Darul Quran Ustaz Mansur ya. Mungkin Ustaz Mansur Darul Qurannya ngikut lah. Jadi ngambil biar masyhur ya. Subhanallah. Ada Darul Quran. Ini jadi pertama buat mahadnya namanya Darul Quran. Di mana? Di Bursa. Bursa di mana? Di Turki. Dan pertama beliau ngarang kitab Masal Qiraat Serantel adalah di sini, di Darul Quran di Bursa.
Nama kitabnya apa di sana? Thayyibatun An-Nashr dulu, maaf. An-Nashr. An-Nashr fil qiraat al-ashr. Jadi belum ada kitab bentuk kitab ya, bentuk matan, bentuk nashr, yaitu masalah qiraat 10, kurang lebih 2 jilid beliau tulis. Satu jilidnya 500 halaman. Jadi kalau jadi lah 1000, ada yang 4 jilid juga tergantung cetakannya. Jadi 1000 halaman beliau kurang lebih nulis masalah qiraat 10. Tentunya orang yang baru belajar kesulitan. Jadi punten antum mau belajar khusus qiraat, ingin belajar maksimal masalah Quran. Saya sajikan langsung kitab qiraat. Pening kepala tidak? Jajar juga sudah mulai pusing ya, langsung qiraat langsung baca. Dihafal. Bentuk nashr sampai 1000 halaman. Bentuknya kayak gini, bukan nadom, bukan matan, kayak gini. Tapi kitab sampai 2000 halaman, 1000 halaman. Pusing lah. Nah, maka beliau permudah kitab An-Nashr. Dipindah, tadinya bentuk nashr, bentuk sarah begini ya. Dibuatlah mempermudah bentuk nazom seperti Jazari, namanya Thayyibatun Nashr. Dirubah lagi. Ditulis dengan mudah, disebut Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr ini ringkasan yang tertulis dalam An-Nashr. Ini bentuk nazom, tapi nazomnya 1000 sekian, 1000 lebih. Bila saya 1000 halaman ya, nah, diringkas bentuk nazom, jadi 1000 sekian. Sedikit banyak? Sedikit lah. Kan tadinya sehalaman segini tulisannya banyak. Di bentuk nazom 1000, banyak sedikit. Ya sedikit ya, daripada 1000 halaman banyak segini nih. Thayyibatun Nashr nama kitabnya. Siapapun yang ngambil qiraat asroh, tapi yang kubro, ada 2, ada asroh subro, ada kubro. Yang ngambil qiraat 10 yang kubro wajib hafal, ini diusahakan. Nah, ini 1000 sekian dan terima kasih ya. Begitu ya, ya. Kalau antum lihat nazom ini di Thayyibatun Nashr, lihat. Antum kalau lihat baca kitab itu sepertinya ada matan Jazari di sana. Ini kayak matan Jazari itu, kayak ini ngambil Jazari, salah dibalik. Jadi awalnya ini ternyata masih sulit, banyak orang awam masih sulit lah bentuk nazom hafal 1000 sekian. Tajwidnya ada, qiraatnya ada, lughahnya ada, digabung, maksudnya qiraat diringkas. Untuk mempermudah, ini di sini muqaddimahnya saja sampai 200 sekian sampai 300. Muqaddimah ya, awal pengenalan asal qiraat sampai 200 sekian sampai 300. Beliau permudah untuk menjembatani teman-teman yang awal mula ngaji. Nah, dibuatlah muqaddimah al-Jazariyah. Nah, untuk pemula dengan mengambil metode Imam Jazari dalam mengajar Quran dan qiraat. Ini Jazari 109, ini ringkasan sangat sedikit dari muqaddimahnya beliau di matan Thayyibatun Nashr. Karena matan Thayyibatun Nashr sampai 300. Diringkas jadi muqaddimah Jazari. Jadi kitab ini sudah didiskon berapa persen? 60% lebih, 60%. Dari ribuan halaman diringkas, dari matan Thayyibatun Nashr diringkas lagi jadi 109. Sudah diskon, mau ditawar lagi tetap. Insyaallah ya, insyaallah. Hafal ya, insyaallah. Wajibnya bukan dihafal, wajibnya ngaji. Nah, ya, nggak boleh ngaji dulu ya. Hafal tidak hafal, diusahakan dihafal ya. Berusaha dulu ya, semampunya. Jangan sampai tidak meluangkan menghafal matan. Mampunya segimana? Syukur-syukur semua selesai ya. Dan ada kisah pusingnya ngapal matan gitu ya. Sudah ya.
Beliau lama di Bursoh tahunannya. Terus beliau pun hijrah. Beliau hijrah ke mana? Ke Shiraz. Sampai akhirnya di Shiraz, tinggal di Shiraz, buka lagi Darul Quran kedua di Shiraz. Sampai wafat di sana beliau. Perjalanan sebelum ke Shiraz ada perjalanan. Beliau ambil jalur Basrah. Basrah mana? Irak. Jalur Basrah ke sana melewati Najd, Madinah ya. Madinah, jalur Madinah. Ketika perjalanan beliau ke sana, beliau sampai ke Asia, ke mana? Ke Samarkand sempat ya. Tapi tidak sempat saja ke Indonesia. Mungkin Indonesia dulu masih gitu mungkin ya. Belum sempat ke Asia. Ya. Iran ini Asia ya. Tapi nggak sempat ke Indonesia dulu aja. Gitu ya. Itu juga mungkin nggak ada ya, belum ada tentunya. Belum sampai ke Indonesia. Perjalanan ke sana singkatnya ya. Beliau ketika tujuannya ke mana tadi, ke Madinah. Di perjalanan beliau ditawan oleh Bani Lami, Badui. Sejak beliau lagi ke Madinah, perjalanan ditawan beliau. Semua barang bawaan beliau dirampas. Orang Badui mana tahu itu ulama ya. Pokoknya bawa berkelas diambil semua. Sambil bawa semua bawaan habis. Artinya beliau tidak bisa melanjutkan perjalanan, dipisahkan di biografinya. Beliau kembali ke Najd, minta perlindungan di sana. Kalau kita punya harta, ya apalagi perjalanan kemana jauh ya, hilang semua, galau tidak? Galau, apa namanya, futur ya? Bahasa nama manusia. Jadi itu normal manusiawi. Imam Jazari pun sama demikian. Jadi gelisah, sedih, kembali ke Najd itu, Unaijah namanya bahasa Arab. Tapi lihat bedanya, katanya bedanya ulama dan umala. Lihat, kalau galaunya orang biasa, umala ya, galau status, lagi galau status, galau tidur pagi bangun subuh kan gitu, galau ngomong, galau malas ini malas semua. Tapi ulama beda. Beliau ketika puncaknya risau, puncaknya galau, beliau ngarang kitab. Oh, lihat beda ulama dan ulama. Ulama galaunya ngarang kitab. Kitabnya masyhur sampai sangat terkenal, namanya kitab Durratul Muhiyah. Kitabnya. Durratul Muhiyah ini kitab penyempurna Matan Syatibiyah Hirzul Amani. Matan Syatibiyah itu surat sama saja. Beliau ngarang kitab matan namanya Durratul Muhiyah Fiya Qiraat, melengkapi ilmu Syatibi. Jadi Imam Syatibi, Syatibi ngarang matan Hirzul Amani dengan qiraat sab'an. Imam Jazari ngarang Durratul Muhiyah Fiya Qiraat, maka 7 tambah 5 berapa? 10. Siapapun yang ngambil qiraat bacaan Quran Asroh yang sugro, tadi kubro ya, yang sugro mereka harus ngafal matan Syatibi 1400 sekian dan Durratul Muhiyah 300 sekian. Beliau dalam galaunya ngarang sampai matan 300 sekian. Saya tidak tahu lihat geografi. Keduanya lihat di khotimahnya, saya tidak hafal ya. Di khotimah beliau tuliskan dalam lagunya bahasa ini, gharibatu awtanin binajin nazamtuha. Aku terasingkan di kota Najd, maka aku tulis lagu ini. Antum galau tulis kitab ya, ditulis. Saya galau diputus seseorang, astagfirullah ya, beda lagi. Beliau subhanallah lagi puncaknya galau ngarang kitabnya bahkan masyhur sampai sekarang, Durratul Muhiyah fi qiraat as-salat.
sampai beliau hijrah sampai ke Syiraz tadi. Di Syiraz beliau buka dari Quran singkat ini ya. Dan wafat di sana pada tahun 833 Hijriah. Dan Rabiul Awal tanggal 5 hari jadi di tahun 751 beliau wafat 833 berapa umurnya? 82 ya. Wafat di umur 82. Antum belum sampai ke 82 kan? Nah, jadi masih dakwahnya masih luas ya. Mudah-mudahan umurnya panjang ya. Minimal sampai 60 tahun. Kalau bisa lebih dari itu. Tapi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak taat, jangan minta panjang umur. Besok wafatnya sama Allah. Amin. Kenapa? Tambah lama di neraka alhamdulillah. Kenapa? Ini singkat saja ya, nggak detail. Alhamdulillah. Itu Imam Jazari. Saya tegaskan lagi, Imam Jazari kualitasnya dalam ilmu Quran sederajat seperti Imam Bukhari, seperti Muharrir dari hadis. Jadi tinggi darahnya. Maka banyak para ulama dalam bidang Quran mengajarkan matan Jazari atau apa? Bandingkan matan-matan yang berhubungan dengan tajwid lainnya. Kenapa? Karena yang mengarangnya memiliki kedisiplinan ilmu yang insya Allah kita akan kaji kitab beliau Matan Jazari. Namanya tadi apa kitabnya? Muqaddimah Jazariyah. Jumlahnya berapa lalu tadi? 109. Banyak sedikit? Nah, sedikit alhamdulillah. Kan sudah diringkas tadi. Atau antum mau ngaji dengan saya An-Nasr saja diganti Jazarinya. An-Nasr dengan 1000 sekian halamannya. Tidak ya? Atau mau Taibatun Nasr 1000 sekian matanya? Tidak, tapi yang 100 sedikit banyak. Nah, gitu. Masih kurang kan? Sedikit banyak. Sedikit. Ikhwan hadir semua ini. Ikhwan hadir? Sudah tewas semua ikhwan. Alhamdulillah, tenang. Masih 2 jam lagi kita ngajinya. Harusnya jam itu jadi depan. Kenapa? Semuanya tidak khusyuk. Sama sekali tidak. Sabar, alhamdulillah. Triknya apa? Mau ngopi? Alhamdulillah. Visual. Detailnya untuk baca biografi ya. Subhanallah. Ambil nafas dulu ya. 7 hari ya. 7 hari. Jadi kalau kita berleha-leha tidak sampai 7 hari selesai. Karena 200 sekian halaman ya. Ini baru halaman 3 kan? Halaman 3 dari jam berapa tadi mulai? Jam 8 lebih 15 menit ya. Jam 8 lebih 15 menit. Sekarang jam setengah 11 baru halaman 3. Gambarkan nantinya halaman 3 sampai halaman 6 ini selesai itu. Ini 200. Ya, semua gambarkan. Kira-kira selesai itu 7 hari. Insya Allah selesai. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Kita baca nomornya ya. Di depan kan terjemah dan syarah ya, terjemah syarah. Kalau khusus nomornya di belakang ya, paling belakang. Tahun berapa di sana ada? Tahun berapa? 191. Itu kitabnya ada yang kurang tidak? Cukup. Ya, nomor khusus nomor. Ngafal matanya ini ya, bentuk nazar. Kalau mau paham maksudnya apa, lihat terjemah salahnya di depan gitu ya. Ini nazar. Karena kalau ngafal ini takutnya sama pusing kan, banyak tulisan ini fokus mata. Jadi sedikit berapa halaman cuma dihafal. Cek halamannya 1, 2, 3, 4 setengah, 4, 5 halamannya. Nah, jadi sedikit kan.
Dari 290 hanya berapa halaman ya? Hanya apa? 5,5 halaman. Sedikit banyak? Sedikit, alhamdulillah ya. Kita baca matanya ya. Lagunya yang standar saja ya, tidak yang tapi bebas. Kalau hafal lagu bebas artinya. Antum pakai lagu dangdut mangga maksudnya ya, atau lagu pop silakan, lagu jazz silakan, bebas asal pas ketukannya. Pas ketukannya mungkin ya. Kita contoh lagu dangdut. Ya Allah, ya Rabbil Sami'i Muhammadul Jazari Syafi'i. Gitu ya. Tapi tidak bagus ya, masa anggapan auto pakai dangdutan begitu ya. Tapi ini terjadi, artinya ketika kami ngafal namun yang ratusan yang ribuan. Dulu Alfiyah kan Jazari apa kejurumnya, enggak imritinya yang saya lagi apa. Itu kalau lagunya monoton suntuk. Pusing hafalan, suntuk juga. Sekarang santri itu pakai tumpak kundung, gitu. Tapi lanjut. Ini bukan Quran. Selama bukan Quran, ya juz. Tapi mungkin adabnya kurang baik, ada. Jadi yang standar saja ya. Yang mana tuh yang standar? Yang menurut antum? Noh, yaqulu raji'an fi rabbin sami'i Muhammadun. Paling 109 setahun baru selesai. Kami di Mesir itu tidak pakai nada-nada, lurus saja. Ya pun dia memang bisa nyai Muhammadin al-Jazari yahri alhamdulillah wa sallallahu Muhammadin wa alihi. Kenapa? Karena setorannya ratusan, ribuan. Kalau yang setoran pakai ya qulu raji'an fi rabbin sami ustaz langsung ya Allah dilatui gitu ya. Satu orang sejam setoran 1.000. Jadi gitu. Tapi ini sama karena beda metodenya. Biar mempermudah teman-teman ngapa biar sama pakai nada. Maka nadanya yang standar coba yang mana maunya. Kalau saya banyak kali sebulan tuh yang antum. Wah, hampir jam 12. Yang istilahnya, yang bumi ini saja lurus ya. Yang raji'an fi rabbis sami'i lurus ya. Muhammadul Jazari Syafi'i gitu ya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Ada seperti itu lurus saja ya. Atau ya qulu raji'an fi rabbin sami'i lulus ya. Sudah ngantuk lagunya lulus, ngantuk tidur pulas jadinya ya. Nah itu aja ya. Standar tengah-tengah saja ya. Soalnya begini, standar suara per orang beda-beda. Kadang ada standar suara itu lurus kayak jalan tol. Jalan tol lurus kan? Yang quluna ya bi rabbizani Muhammadun ya Jazari. Itu kasihan kalau dibelok-belok. Jadi ikut yang standar saja ya. Karena saya termasuk yang lurus-lurus lagunya. Jadi kayak jalan tol kalau saya. Nah, yang tadi ikuti ya. Yaqulu raji'an fi rabbis sami'i Muhammad. Ini baca abang ini. Halaman 191. Ada di sana. Yang belum hafal dibaca, yang sudah hafal nggak apa mau dihafal, mau dibaca juga nggak apa-apa. Belum mau dihafalannya. Nah, baca muqaddimah. Sama-sama. Yaqulu raji'an fi rabbis sami'i Muhammadul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu
tempatnya ada satu hilang ya. Antum tulisnya di sini depan masih ada ya, tempatnya. Wa ba'dunya hilang ya. Di sana nomor 3 langsung nomor 5 ya. Nah, antum tulis tempatnya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah bima ala qawlihi an ya lama. Antum dilihat tulisannya di halaman awal ya. Berapa tuh? Itu. Halaman 9 ada wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Ada di sini. Di belakang tidak ada. Itulah ya, karena tangan tidak bermata, ya gimana lagi ya. Ini belum kecetakannya, belum diedit. Saya yang nulis, saya yang nyusun, saya yang nyetak. Itu semua. Jadi belum ada editornya. Tempat ada nomornya. Baca. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah bima ala qarihi an ya'lamah wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharij al-huruf was-sifati liyalfihu bi afsahi al-lughati muhaddir at-tajwid wal mawaqif wa ma alladhi rusima fil masahif min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'ibun salam takun biha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita syarah. Tenang ya. Capek ya? Capek tidak? Tidak, alhamdulillah. Subhanallah. Ngantuk tidak? Tidak, subhanallah. Letih tidak? Lapar. Oh, lapar. L-nya L lapar ya. Bukan lungsi, bukan. Lapar itu. Alhamdulillah, mudahan antum bisa kenyang dengan baca Jazari ya. Amin ya Allah. Al-Muqaddimatu. Antum sahur dengan apa tadi malam? Tadi subuh? Hah? Tadi? Apa? Sarden. Sarden itu ya ikannya. Satu ikan dibagi-bagi gitu ya. Ikan di sarden semua. Sama apa lagi? Nugget semua. Oh, semua mewah sekali. Ada sarden, ada nugget, ada lagi apa? Nasi, mewah sekali semua. Apa lagi? Sudah itu sarden, nugget sama nasi. Alhamdulillah. Hah? Kerupuk tuh ada lagi atau dihilangkan itu mewah. Ini lihat kisah ini keluar dari kalamnya ulama hadis Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ketika beliau buka bersama, ketika beliau buka bersama dengan muridnya, seketika itu beliau nangis berjadi, nangis beliau. Murid ketika ngasih makan buka bersama untuk gurunya, ternyata gurunya ketika buka bersama dengan gurunya nangis. Kira-kira jadi pertanyaan tidak? Apakah makannya tidak enak begitu ya? Apakah makannya kurang? Apakah kenapa? Dia nangis. Ditanya, gimana ada dia? Kenapa kau nangis? Tersedih-sedih ketika ini buka bersama dengan kau. Apakah makanan ini kurang? Apakah kurang lezat? Kurang mewah? Kurang banyak? Lah, sangat cukup, sangat indah begitu. Tapi dengarkan kisah saya terus. Saya mengingat kisah yang sangat menyedihkan hati saya. Saya menerima dari ibu saya, Ja'far, Sonik ya, sampai Sayyidina Husain. Sonik menerima dari jibnya, Sayyidina Husain alaihissalam. Jawaan ya. Bicara bahwasanya kakek saya buka puasa hanya mampu dengan satu kurma dengan minum. Bahkan buka pun demikian. Saya melihatnya langsung.
Beliau hanya mampu buka dengan satu kurma air saja, baik muka dan sahur. Sedang kita sekarang, alhamdulillah, dengan muka dengan serba ada, sahur dengan serba ada. Tapi Rasulullah SAW, ya Allah muliakan, ya Allah jaga kebaikannya, ya Allah jamin kunci surga, ya Allah jamin segala kunci rezeki ada padanya. Tapi muka dengan sederhana. Beliau lebih mementingkan para sahabatnya. Beliau bagi harta yang ada oleh dengan ubah untuk sahabatnya yang sedang berusaha di luar sana. Hanya satu kurma dengan air putih. Dan Rasulullah SAW, maka banyaklah bersyukur di hadapan Allah. Jangan sampai kita diazab karena tidak baiknya kita kepada Allah Subhanahu, karena tidak nikmat kita. Di luar sana mungkin orang masih ada telur mungkin satu telur dibagi 5 orang, bisa jadi terjadi. Mungkin di luar sana bahkan tidak makan, tidak satu, buka pun dengan seadanya. Kita alhamdulillah ya, maka terapkan kepada generasi setelah kita, ajarkan dengan kesederhanaan ya, sabar. Alhamdulillah di sini makanya alhamdulillah sekali ada predikat ya, salah, ada nugget, ada sardentis, ada nasi, ada proteinnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak siapa bukannya atau sahurnya, kita atau Rasul. Secara material, tidak kita atau Rasul. Nah, kita makanya semua ada. Subhanallah ya, apalagi pada masa itu sambil perang apa di bulan puasa itu? Badar, serba keterbatasan. Muqaddimah, ya, permulaan, pengantarnya, pembuka. Yaqulu raji'an fi rabbil sami'i Muhammadun Mujazari Syafi'atun. Untuk melatih terjemah di belakang berarti ya. Jadi pas terjemah di belakang saja. Antum korek-korek ini melatih menerjemahkan begitu ya. Antum belajar sendiri dibuka depannya begitu. Itu yang saya sarankan. Tapi kalau antum mengenai depan adalah masalah dari sekilas. Yang berkata siapa? Roji yang butuh asfi Rabbin sami'i, kepada pengampunan Rabbin sami, Allah Tuhan sami'i yang maha mendengar. Jadi lihat perhatikan ini kata-kata beliau, rantaian, runtuyan, goresan tinta awal pertama beliau dengan perkataan yang sangat indah. Yaqulu raji'an fi Rabbin sami'i, berkata yang butuh. Lihat, raji yang butuh kemana? Bukan beliau nulis kitab, bukan beliau butuh kepada pujian orang. Beliau nulis kitab bukan butuh kepada harta dunia. Beliau nulis buku bukan butuh kepada terkenalnya beliau di dunia. Tapi beliau mencerminkan, menegaskan kepada kita, yang awal mula beliau tulis adalah beliau menunjukkan kepada kita, beliau nulis hanya butuh kepada siapa? Afi Rabbil Sami, pengampunan Allah yang maha mendengar. Jadi terlihat di awal mula beliau nulis, beliau mencerminkan bahwa beliau nulis semata-mata karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menunjukkan, beliau nulis benar-benar ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Mana bukti konkret bahwa beliau Allah terima keikhlasan dalam menulis? Lihat, buku ini beliau tulis pada tahun 800. Sekarang tahun 1400, berapa ratus tahun? Berapa? 400-500-600 tahun beliau lewati. Kitab ini melewati ratusan tahun, masih asli, masih normal. Bukti apa? Bukti keikhlasan Allah jaga. Maka amal perbuatan berapapun bilangan, meskipun 1 rupiah, sekarang tidak laku ya, meskipun 1000 rupiah bilangannya,
Tapi kalau kita benar-benar murni semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin kemuliaannya, Allah jamin keabadian pahalanya sampai kita mendapatkan ridha Allah di sebagai kalah. Bukti sekarang banyak buku per buku, kitab per kitab, tidak ada yang mampu sampai lewat ratusan tahun. Setahun 2 tahun sudah ma'iyat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah menghilang kabar yang tidak ada. Padahal sekarang sudah ada ceplok hak cipta dilindungi oleh undang-undang, ceplok hak cipta dan hak cetak dilindungi oleh penerbit sama undang-undang. Tapi buku mana yang mampu sampai puluhan tahun? Tidak boleh ratusan, puluhan tahun saja. Tidak puluhan tahun, tahunan saja. Buku mana yang kuat? Kenapa? Karena tidak diikat, tidak dibumbui, tidak didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka segala amal perbuatan, jika kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, antum hanya mendapatkan kemuliaan di dunia saja. Itu pun kalau mulia. Barang banyak yang ngarang-ngarang buku tujuannya finansial, tapi tidak laku bukunya, bahkan rugi. Mending dia laku. Sudah mah tidak ikhlas, tidak laku lagi. Maka kita usahakan dalam amal perbuatan. Beliau mengajarkan kepada kita dalam tulisan pertama, beliau tunjukkan kepada kita, tulislah kebaikan semata-mata karena Allah agar abadi. Subhanallah. Lihat bukti beliau ikhlas. Sekarang beliau sudah mendapatkan transfer pahala berapa? Banyak. Sudah tak terhingga. Beliau mah subhanallah bahagia sekali di alam kuburnya. Kenapa? Lihat karangan beliau dikaji oleh ahlul Quran dimanapun tempatnya. Antum ahlul Quran bagaimana? Kenapa? Karena bermuamalah banyak dengan Quran. Subhanallah, mulia pahala. Ya subhanallah. Maka jangan pernah gengsi kalaupun kita turun di lapangan, di masyarakat ngajarin anak-anak alif fathah A, atau yang benar alif PS JR ya Jabar ya, alif Jabar A gitu. Di sana ada yang Jabar A, ada fathah A, betul ya. Alif kasroi hanya alifan atau abataka dikerokan gitu. Meskipun kita ajarkannya alif bataka, jangan kita pungkiri justru keberkahan yang sangat kuat mungkin di mulut-mulutnya anak-anak, karena mereka masih lepas dari maksiat, dilepas dari taklif hukum, masih suci, masih bersih. Antum ajarkan kepada mulut-mulut yang masih bersih, mereka amalkan, tentunya pahalanya sangat kuat bersih untuk kita. Mungkin jika bahkan yang kita ajarkan, meskipun kita ajarkan ikhra, tapi mungkin dia lahir ntar dewasa jadi ulama. Banyak yang sekarang jadi ulama, dulunya tetap ngaji di kampung sama ustaz-ustaz yang dibayar dengan hatur nuhun ustaz, terima kasih, makasih, mending sekarang tidak makasih, lewat saja. Kadang di kampung kan dibayar dengan nyembelih ayam, kita syukuran gitu kan, bakakak bahasanya. Kadang tidak hatur nuhun saja, alhamdulillah. Tapi subhan pahalanya sudah beribu-ribu pahala, bahkan tidak tertampung. Karena ada ustaz itu syarat. Sebabnya apa? Awal mula dia bisa baca Quran saat ustaz di kampung, sambil lutan, kadang ngantuk-ngantuk kan, karena di pada maghrib ngajarnya kan, siangnya sudah tani kan? Tapi subhan Allah turunkan kucuran keberkahan kemuliaan kepada beliau yang Allah muliakan. Maka tidak boleh gengsi dalam mengajarkan ilmu ya. Di mulut mana Allah terima manfaat ilmu kita tidak tahu. Jangan kita lihat nominalnya, jangan kita lihat banyak sedikitnya ya. Jangan melihat kepada jumlah sedikit banyaknya, jangan melihat umur yang ngaji berapa. Saya capek-capek kuliah di luar negeri 7 tahun keluar negeri, masa ngajarkan budak letik? Tidak level saya mah tuh profesor doktor lah. Level saya mah tuh ngajar mahasiswa, masa ngajar? Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan kita jaga baik ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa yang berharap kepada Allah? Siapa? Muhammadu, yaitu Imam Muhammad. Dengan nama lengkapnya siapa tadi? Muhammad bin Ali bin Yusuf
bin Jazari itu nama. Lakabnya Al-Imam, al-nya banyak ya. Nah, dihafalkan dengan baik ya. Insyaallah. Al-Jazari tadi apa? Al-Jazari itu nama juga nisbat kepada tempat. Tempat jibnya. Ini Ibnu Jazari itu Jazari nama tempat Jaziroh. Jaziroh nama Jaziroh. Jaziroh apa artinya? Pulau ya, pulau. Jaziroh pulau. Namanya Pulau Ibnu Umar. Pulau Ibnu Umar, tapi di selatan negara Iran. Selatan. Itu Jaziroh. Namanya yang punyanya, yang bukannya apa? Gubernurnya lah kalau gubernurnya Ibnu Umar, tapi bukan sahabat ya. Meskipun istilah ulama, apakah sahabat, apakah bukan. Tapi yang sepakat ulama bukan sahabat, tabi'in ya. Di sana dijelaskan dalam kitab Ad-Daqaiqul Muhkamah fi Syarh Al-Muqaddimah dari Imam Zakaria Al-Hafiz Zakaria Al-Ansari. Nah, dia istilah, tapi yang bukannya bukan sahabat. Jadi karena dermawannya, karena bijaksananya, banyak orang kampung sana yang menisbatkan namanya kepada Jaziroh. Beliau lahir disebutnya Ibnu Jazari gitu maksudnya. Jadi subhanallah, lihat orang baik di dunia pun dapat kebaikan kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jangan berharap kebaikan datang. Kalau aku saya mau sedekah kalimat, ya Allah, please ya Allah, balikan di 10 juta ya. Berarti belum sempurna. Kalau masih minta imbalan. Dalam kitab Risalah Al-Qusairah dijelaskan di antara ya ciri-ciri dia ikhlas ya, di antara ciri ikhlas seperti dia buang sampah. Antum buang sampah ya, hari ini buang sampah. Kira-kira ditanya, hello, bagaimana kabar sampah kemarin? Sudah sampai mana? Sampah apa? Ditanya tidak pernah, hilang saja sudah. Kalau masih ditanya, bagaimana amal saya terima, amal suka tidak? Pamrih karena Allah Subhanahu wa taala. Masih nanya-nanya, masih belum ikhlasnya ya. Hakanya. Lanjut. Asy-Syafi'i dalam fikihnya dia melihat. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setuju pujian milik Allah? Setuju tidak? Ada yang tidak setuju? Kalau ada yang tidak setuju, keluar di bumi Allah Subhanahu. Di mana cari tempat bukan milik Allah, silakan. Cari kebebasan. Antum silakan mau tidak ibadah, mau tidak syukuran, bebas. Tapi cari tempat di mana bukan ciptaan Allah. Cari. Kira-kira ada? La yujad. Karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib sanjungkan pujian hanya kepada Allah, karena milik segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sadar saja, yang senantiasa bersyukur. Sadar apa? Sadar segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang ada di sekeliling kita hanya titipan dari Allah Subhanahu, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lupa karena mereka merasa istri itu milik saya karena nikah milik saya. Baju saya milik saya karena saya beli pakai uang. Kalau merasa milik terus selamanya tidak akan dekat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat tukang parkir, saya sering contoh tukang parkir lagi, tukang parkir tidak pernah sombong, punya motor ratusan ribuan. Motornya beberapa merek ada, betulnya. Mobil pun berapa merek ada, ratusan. Kira-kira dia begini tidak? Aduh, itu tidak. Kenapa? Karena sadar motor, mobil hanya titipan, tapi dia yang jelas dia malah hati-hati, amanah. Kenapa? Khawatir ketika yang punya motor datang, lihat spionnya hilang satu, pentilnya 2 tidak ada, banyak itu. Kira-kira dimarahi sama yang punya motor? Enggak jelas, Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya? Wajar tidak orang yang tidak bersyukur Allah azab dengan yang pedih. Sangat wajar. Maka pinterlah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa sallallahu, dan rahmat Allah semoga terlimpah curahkan ala nabiyhi, kepada nabinya, wa mustafa, nabi yang terpilih ya.
Al-Mukhtar, Mustafa maknanya Al-Mukhtar, terpilih. Siapa? Muhammadin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi kepada keluarganya, wa sahbihi kepada sahabatnya, wa muqril Quran dan kepada para pengajar Al-Quran. Sudah saya bahas mungkin tadi. Hakalah insyaallah. Kita termasuk doanya insyaallah ya. Insyaallah. Kan mungkin secara bahasa mengajarkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah dapat doa dari mu'alif. Ya. Pada masa itu beliau nulis mendoakan kita, sama sekali doakan pengajar Quran oleh mu'alif. Subhanallah. Berapa orang yang mulut mana? Berapa mulut yang sudah membacakan nazam ini? Insyaallah mustajab doanya ya. Oleh berkah Al-Quran dimanapun insyaallah ya. Karena banyak doa baginya. Ma'muhibbihi beserta yang mencintainya. Yang mencintai siapa di sini? Nabi siapa? Itu ikhlas. Domir hi itu goib atau mukhatab atau mutakallim. Goib. Kalau bebas kemana ya domirnya? Itu ikhtilaf ulama. Ini si hi kemana? Ikhtilaf ulama. Tapi yang mukhtar, yang aqrab minhu, yang paling dekat dari mana? Muqri. Jadi yang menyintai pengajar Quran, yang mengokohan, barulah astagfirullah. Jadi benar menghormati, memuliakan ahli Quran. Ya, muhibbihi. Jangan sampai kita picik berpikirannya, saya menggalang ngaji lah. Pusing ngaji itu, gak paham. Ngapain ngaji? Tidak boleh begitu. Lihat perkataan Imam Abi Darda di Darda. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Kun aliman, jadilah engkau orang berilmu. Bisa tidak jadi orang berilmu? Berat Ustaz, sehingga kuat godaannya. Lihat yang kedua. Kun aliman, au muta'alliman. Kalau tidak mampu jadi orang berilmu, muta'alliman, jadi pencari ilmu. Ada waktu, Ustaz itulah. Jadi sekarang sudah sibuk dengan aktivitas saya. Apalagi saya sudah punya anaknya 20. Cuma misalkan ya, masih tidak bisa, jangan putus asa. Au mustami'an, atau menjadi pendengar setia. Suka ada ya di kamu pengajian ibu-ibu, katanya pendengar setia dengan ya, karena tidak ada tanya jawab, setia mendengarkan itu sudah mendapat kemuliaan karena mendengarkan ilmu. Setia mustami mendengarkan saja subhanallah, meskipun plus ngantuk, bahkan plus ngiler, maaf. Saya ngantuknya sampai astagfirullah, maaf, tapi tetap dia ngantuknya nahan ngantuk karena mencari ilmu, mencari dari Allah subhanahu jamin surga baginya. Kenapa? Karena sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu wa tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, ini baru menempuh saja belum sampai ya. Allah permudah dari surga, apalagi sudah duduk ikhlas tidur ngantuk lagi, tapi karena ngaji ya, bukan karena apa-apa, karena ngaji tapi kita pengen ngantuk sambil ngorok gerak, tetap Allah jamin kebaikan baginya daripada tidur di kamar, belum mimpi hantunya dikejar-kejar pocong ya, ada aja kadang zaman sekarang ya. Mimpi dikejarnya lagi hutang, sudah mimpi tidak dapat pahala lagi, cuma sebab pengajiannya. Nah, tapi ya, jangan sampai saya menyebutkan saya mengajarkan tidur di pengajian lebih utama, tidak, tetap ngaji fokus lebih utama. Masih tidak bisa mustami'an, jadi masih tidak bisa pendengar Ustaz, itulah saya mah kadang nempel ke karpet tidur langsung, jadi segan ngaji dia. Nempel ke karpet langsung ngantuk. Jadi saya mau di rumah saja. Jangan putus asa. Yang terakhir masih ada au muhibban, atau jadi pecinta. Pecinta mencintai orang-orang yang ngaji, orang mengajarkan ilmu. Alhamdulillah saya mah suka indah sekali lihat ada majelis ta'lim, ibu-ibu pada ngaji meskipun saya belum bisa, dan mudah-mudahan Allah makmurkan. Makanya saya kadang ngasih sedekah. Itu modal cinta saja, bukannya ada sahabat
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah gitu ya, ya Rasul, kira-kira saya di mana posisinya di surga? Karena saya tidak seperti mereka sahabatnya, apa Abu Hurairah dekat dengan engkau, Umar bin Khattab dekat dengan engkau, Ali dekat, tapi saya biasa di pasar. Kira-kira posisi saya di mana? Di pasar. Bukan ngaji di pasar, saya mau di pasar. Bukan ngaji. Kira-kira posisi saya di surga atau di keraknya surga atau di empernya surga mungkin. Rasul menjawab, apa? Tapi saya punya modal. Kalau saya lihat engkau, lihat melewati pasar saya dengan sahabat, saya suka timbul cinta, indah sekali, bahagia sekali melihat engkau. Nah, kata Rasul, apa al-mar'i ma'aman ahabba, seseorang disandingkan dengan yang ia cintai. Modal cinta, insya Allah ya akan timbul kita istiqomah ibadah dengan Allah Subhanahu. Tenang, 7 menit lagi hatam. Sudah lewat, masih sudah ya. Pantesan udah banyak yang ketipan mata pada saya. Ada batuk pura-pura batuk ya. Alhamdulillah ya. Jadi berapa mata ini? 3 mata. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita lanjutkan di jam setengah asar, setelah asarnya sampai jam 5. Tidak apa-apa, istirahat saja ya. Papa tenang. Saya tidak akan memberi waktu antum. Biar ada waktu untuk istirahat. Apa bahasanya? Walillah, gitu ya. Walillah. Nggak ada tidur ya. Sama saja bagusnya zikir ya. Nggak apa, istirahat yang maksimal ya sekarang. Biar jam berapa? Jam 3 di asar maksimal juga. Kalau jam 4 masih ngantuk juga, tawakal ya. Yang penting sudah usah istirahat ya, sudah usah murojaah ya. Jadi setoran mulai hari ini ya. Jadi kalau baju ada waktu, setorkan kepada yang sudah hafal. Yusuf siapa lagi yang siap setoran? Yang dulu apa? 5 calon aja. Siapa di antara bertiga yang siap yang setoran? Sok pilih satu. Apa? Kita setoran yang saya nggak apa? Setorkan. Enggak, mau langsung jangan sekali serot 3 kali. Kalau mampu, kalau tidak mampu sebab tidak mau lagi semampunya. Misalkan kita target sehari dapat 10 di berapa matan? 70, masih kurang tidak? Ke 109. Jadi kurang kalau 10 kita ambil 15 saja, dapat 15 mah. Dapat 15 minimal ya. Tapi kalau tidak mampu, semampunya setorkan. Jadi Ustaz saya membuatnya 3 saja, setorkan. Daripada sudah setor ya, nggak apa-apa. Yang penting berusaha setor ya. Minimal setor muka ya ngaji. Habis Ustaz saya, habis setia. Minimal itu yang terbaik ya. Minimal setor muka itu terbaik. Karena ada yang karena tidak hafal, jadi tidak jadi ngajinya. Hanya Ustaz nggak kuat saya. Jangan salah paham. Usahakan ya. Karena yang wajib itu kalau ilmi kan fardhun, yang wajib itu mencari bukan paham. Banyak yang salah paham, kalau tidak paham dia tidak ngaji. Yang ngaji dulu saja. Karena wajibnya mengurus kewajiban ngaji. Syukur-syukur paham. Insyaallah kata saya datang ke sini keripanya mudah semua. Insyaallah paham semua. Amin ya rabbal alamin. Nasallahu taala alladzi manfa'a bi barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.